Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin wa hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa ingkang kawula hormati, wonten kesempatan ingkang mubarakah menika kita akan membahas keutamaan ilmu. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda bahwasanya seorang muslim itu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Apa utamanya ilmu itu? Yaitu man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Maksudipun hadis ingkang diriwayatkan saking Tabarani, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi, barang siapa yang ingin diberikan kebaikan dunia, hendaklah dia dengan ilmu. Maksudnya adalah mencari ilmu. Ingin ekonominya lancar, usahanya lancar, juga ada ilmunya. Bagi yang seorang pedagang ingin dagangannya lebih maju, juga ada ilmunya. Bagi yang petani, petaninya ingin maju, juga ada ilmu. Dari semuanya bidang ada ilmunya. Kemudian man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi, barang siapa yang ingin kebaikan akhirat, hendaklah juga ilmu. Untuk bahagia akhirat, keberuntungan akhirat, juga hendaknya ilmu agama. Belajar ilmu fikih, baca Al-Quran, ada ilmu tajwidnya, ada makhorijul hurufnya, belajar ilmu-ilmu yang lainnya tentang ketauhidan, masalah fikih, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian waman aradahuma fa'alahi bil ilmi, barang siapa yang menghendaki kebaikan dunia dan akhirat atau keduanya, juga hendaklah dengan ilmu. Oleh karena itu, belajar ilmu pengetahuan tanpa belajar ilmu agama itu akan kesasar. Itu pentingnya ilmu pengetahuan dan agama. Sama juga belajar agama tanpa ada ilmunya, maka akan menjadi seorang itu yang fanatisme yang berlebihan. Maka perlunya untuk belajar ilmu. Menurut Imam Al-Ghazali, manusia itu dibagi menjadi 4 golongan. Engkang nomor sepindah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang berilmu, sadar dirinya itu berilmu, dan ilmunya itu diajarkannya, lebih-lebih diamalkannya. Nah, ini berarti orang yang beruntung dunia dan akhirat. Dia dirinya itu berilmu, sadar dirinya itu berilmu, dan ilmunya itu diajarkannya, lebih-lebih diamalkannya untuk kebaikan. Ini berarti orang yang beruntung dunia dan akhirat. Nomor kalih rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Dirinya berilmu tapi tidak sadar dirinya itu berilmu. Jadi ilmunya itu tidak disampaikan kepada orang lain. Dia tidak sadar dirinya itu berilmu. Nah, ini beruntung dunia, kurang beruntung di akhirat. Nomor 3, rajulun yadri wa yadri annahu la yadri. Orang tidak berilmu, sadar dirinya itu belum berilmu. Jadi ini orang tidak berilmu, sadar dirinya itu belum berilmu, berarti ada kemauan untuk belajar. Berarti ini kurang beruntung dunia tapi beruntung di akhirat, tapi masih baik. Ini yang paling kurang baik, yang paling celaka. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang tidak berilmu, tidak sadar dirinya belum berilmu, jadi tidak sadar
dirinya kalau tidak berilmu dan tidak menyadari dia tidak berilmu, berarti ini orang yang lagi tertidur, ini orang yang kurang beruntung di dunia dan di akhirat. Inilah pentingnya kita ini belajar, hidup ini harus senantiasa belajar. Udlul ilma ilal mahdi, mulai dari kita sejak dilahirkan sampai dengan ke liang lahat tanpa ada batasnya. Kita ini sebelum manusia itu berpindah alam ke akhirat, selama kita masih hidup masih ada kesempatan untuk belajar. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Barang siapa yang berilmu, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Demikian materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita tanpa berhenti terus belajar dan mudah-mudahan mendapatkan barokah ilmu yang kita pelajari ini. Selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Makaten mugi wonten gunalan manfaatipun, menawi wonten kekurangan, kesalahan, kekilapan dalam nyuwun agung samudra pangarsami. Wa afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.